Ya, oke. Halo, shalom semuanya. Shalom, ya, shalom anak-anak kelas 7 SMP dan Bi Bersinar. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita hari ini, agama Kristen. Kita memasuki bab baru, yaitu bab 11. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat yang sudah mengikuti penilaian harian ujian lisan waktu yang lalu. Meskipun hanya 13 orang, saya mempertanyakan kemanakah yang lainnya seperti itu. Dan saya masih ingat ada 5 anak yang masih belum bisa menjawab di ujian lisan itu. Jadi kenapa gitu? Bahkan satu dia nggak ikut, ada Michael Kenneth tuh. Michael Kenneth dia jarang menjawab di ujian lisan. Terus waktu yang 2 Mei ini kemarin ada Gracia. Oke, Gracia secara teori, secara tugas bagus, tapi kenapa pas ujian lisan seperti itu? Nah, saya mempertanyakan dan sangat disayangkan. Terus ada Gracia, lalu ada Max juga, kenapa ya Max? Cuma jadi penonton setia aja gitu, dia nggak menjawab, udah ditunjuk, udah ditanya pun nggak menjawab. Kalau Samuel, dia langsung selesai ujian lisan 2 menit, dia langsung nanya, ngechat saya secara pribadi, dia minta maaf ada sinyalnya bagus. Samuel, saya apresiasi kejujurannya, karena attitude-nya masih bagus, dia memberitahu alasan kenapa dia itu. Terus lalu ada Samuel, ada Fabian juga nggak menjawab, nggak mau respon gitu. Lalu yang terakhir ada Eva, ya alasannya karena sinyal katanya. Tapi ya sangat sayangkan sekali karena yang teman-temannya bilang bahwa Eva ini sebenarnya bisa, tapi kenapa Eva kayak tugas pun jarang. Tapi ya saya apresiasi kemarin Eva langsung mengumumkan tugas di bab 10 itu bagus. Jadi ini berbeda dengan Angie. Jadi di saat Eva rajin, Angie enggak. Di saat Angie rajin, Eva enggak. Ini harus dua-duanya harus rajin, seperti itu. Dan saya sangat mewanti-wanti, meng-aware, pokoknya warning buat yang jarang mempunyai tugas itu. Saya nggak tahu kabar Angelin ini bagaimana dan seperti apa. Angelin ini khusus di mata pelajaran saya, agama dan videoka. Lalu Azara pun yang videokan nanti, ya saya nggak tahu kabarnya bagaimana gitu. Caroline akhir-akhir ini makin menurun. Lalu event pun sama, yang ngomong doang event, ayo kayak gitu. Terus ini saya hanya seingat saya gitu. Saya kira cukup itu aja sih, sisanya ya bagus. Oke, sebelum kita lanjutkan, buat yang belum mandi silahkan mandi dulu, buat yang belum makan silahkan makan dulu, di pause dulu videonya, habis itu kita berdoa. Kalau sudah dimulai, ya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu dan atas karena kemurahan-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau mengucap syukur atas karena semua kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar materi agama Kristen bab 11. Tuhan Yesus, kiranya Kau sertai kami dalam setiap pembelajaran ini. Kau berikan kepintaran, hikmat dan juga kecerdasan bagi setiap kami, dan Kau berkati hamba-Mu dalam menyampaikan materi, biarkan setiap apa yang disampaikan semuanya berkenan di hati-Mu dan semuanya diterima dengan baik oleh anak-anak murid dan murid dapat mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ampunilah atas setiap kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam berdoa selalu ya, amin. Oke, sebelumnya saya mengucapkan minta maaf juga kalau ngomong saya agak susah karena saya lagi ada sariawan di lidah ya, jadi kalau ngomong agak susah. Oke. Sebelum kalian memasuki materinya, di sini ada beberapa firman yang harus dibahas. Di Mazmur 133, di Matius 25 ayat 37 sampai 46, dan di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Nah, di Mazmur 133 ini kalian harus siapkan juga Alkitabnya. Mari kita baca. Kalian buat kalau seperti pause dulu. Di Mazmur 133 ini perikopnya persaudaraan yang rukun, seperti itu. Beginilah firman Tuhan, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya
apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat kehidupan bersama. Katakan amin. Nah, ini maksudnya adalah gini, jika kita rukun, jika kita bersatu hati berdamai, ini bahagianya luar biasa. Bahagianya seperti bahagia orang yang diurapi, bahagianya seperti embun yang baru dia pagi, itu selalu baru, itu bahagia sekali seperti itu. Nah, lanjut di Matius 25. Matius 25 ayat 31. Ini ayat 31 sampai 46 ini sama seperti di bab sebelumnya. Di bab ini kembali diperjelas lagi bahwa ini yang waktu itu di ujian lisan, yang sebab aku yang ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. Itu banyak yang kalian baca sendiri saja di rumah, dibaca, tapi ini sudah kita bahas. Lalu di Matius 22, nah ini poin penting kuncinya adalah Matius 22 ayat 37 sampai 39. Berbina firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lalu yang kedua ayat 39, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Katakan amin. Nah, jadi jika kita mengasihi manusia, ya sudah pasti yang nomor satunya itu sudah pasti kita mengasihi Tuhan. Seperti itu, omong kosong kalau kita mengasihi manusia tapi kita tidak mengasihi Tuhan, gitu. Justru kalau orang yang udah mengasihi Tuhan, yang di nomor satunya, sudah pasti di nomor duanya pun dia mengasihi manusia. Itu dua-duanya harus sama, sinkron, berkolerasi, harus nyambung. Dua-duanya itu harus paket. Nggak bisa cuma Tuhan aja, manusianya nggak sombong, cuek, ngebeli, itu salah. Nggak bisa nomor duanya aja, sama manusia care, sama manusia saling membantu, tapi sama Tuhan jarang doa, jarang ibadah, jarang baca kitab. Ini jangan. Semuanya harus seimbang. Oke, itu ya kalau perlu menjadi harapan kalian di Matius 22 ayat 37 sampai 39, yaitu adanya hukum kasih. Seperti itu, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia. Matius 22 ayat 37 sampai 39 seperti itu. Nah, silakan buka buku kalian di halaman 79 di pengantar. Pengantarnya adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk atau beragam yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya, agama maupun kelas sosial. Hal ini merupakan anugerah Tuhan yang patut disyukuri, karena memang cuma di Indonesia, semua menjadi satu, ya 5 bahkan 6 agama, terus berbagai suku yang beragama setiap wilayah itu disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika di bawah naungan Sang Saka Merah Putih. Saya merinding. Cuma di Indonesia doang, makanya orang-orang bule, orang-orang Barat, orang-orang Eropa sebetulnya itu mereka takjub terhadap Indonesia. Tapi ya ini kenapa orang Indonesia yang nggak bangga akan identitas sendiri, bahkan orang Indonesianya yang ke barat-baratan, orang Indonesianya yang ke Korea-Koreaan. Salah. Justru yang benar adalah kita yang semakin mengindonesiakan seperti itu, karena cuman kita cuman di Indonesia doang yang keren. Bahkan kalau turis asing datang ke Indonesia, mereka selalu takjub. Indonesia adalah satu-satunya negara yang benar-benar bisa mempersatukan perbedaan seperti itu. Jadi kalian harus tetap mengindonesiakan diri kalian, tetap menjadi manusia yang bermartabat, terus sopan santun, tutur katanya Indonesia banget gitu. Ya tetap juga cintai budaya kalian seperti itu. Jangan sampai kalian krisis akan identitas nasional, bahkan lebih parahnya kalian lupa sejarah sendiri, itu lupa begitu. Bahaya sekali. Makanya ya jangan sampai kalian terlalu ke Korea, jangan sampai kalian terlalu ke barat-baratan. Maksudnya ke barat-baratan itu adalah ya pakaiannya yang serba minim, bahasa pergaulannya itu jangan.
Kita lanjut bagian B. Ini pembahasan mengenai solidaritas masyarakat majemuk memotivasi kamu untuk mewujudkan solidaritas sebagai kebiasaan hidup kamu. Solid antar sesama meskipun berbeda. Ini masyarakat Indonesia yang majemuk. Nah, coba kamu lihat di sekelilingmu, di lingkungan tempat tinggalmu dan di lingkungan sekolahmu. Apakah semua orang berasal dari latar belakang yang sama? Tentu saja tidak, bukan. Kamu akan menemukan teman ataupun orang lain yang berbeda asalnya suku, agama, dan bahkan warna kulit. Jangankan di dekat-dekat rumah, bahkan teman-teman kalian tuh masih beda-beda. Ada yang berkulit kuning, ada yang sawo matang, ada yang coklat, dan ada yang hitam. Ada yang berambut lurus, ada yang ikal kayak saya ikal, maupun keriting. Ada yang beragama Kristen, Katolik, Islam, Hindu dan Buddha, dan Konghucu. Saya punya teman dari ke 6 agama ini. Saya punya teman Kristen, saya punya teman Katolik, saya punya teman Islam, saya punya teman Hindu, saya punya teman Buddha, saya juga punya teman Konghucu. Nah, keberagaman itu yang disebut majemuk. Bagaimana kamu memandang mereka yang berbeda gitu? Nah, ini seringkali ada orang yang memandang orang lain yang berbeda dengan seperti curiga. Jadi kayak contohnya, saya jauh-jauh, pasti kalian lebih aware, lebih hati-hati, lebih takut melihat orang timur, gitu kayak orang hitam timur gitu, dia kayak takut ya apa sih, serem gitu. Padahal mereka baik. Gitu. Contohnya aja, kalian jalan, terus ada orang timur, misalkan orang Papua, lihatnya agak aneh gitu. Saya jauh-jauh juga, contohnya pun saya di kuliah saya ada satu yang anak dari Papua gitu, dan ada orang-orang yang beberapa yang ini itu kayak masih asing, masih curiga, masih risih kayak gitu. Itu kacau banget sih, itu salah. Yang harus benar adalah gini, bersikap baik, memandang orang lain itu secara positif gitu. Tetap welcome, perintah Yesus untuk mengasihi sesama seperti itu, membangun solidaritas di tengah masyarakat atau orang-orang yang beragama atau majemuk. Itu adalah perintah Yesus seperti di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Hukum terutama kasih dan harus saling mengasihi seperti itu. Dan lihat di halaman 80-nya lihat ada beberapa gambar, itu tempat-tempat ibadah, ada gereja, ada pura, ada wihara, ada benteng, ada gereja Katolik dan ada masjid. Kalian tandanya nih masing-masing tempat ibadah ini. Terus lihat di halaman 81 juga kalian lihat ada macam-macam rumah ibadah, ada Hanoi, ada Bolon, ada rumah panggung, ada rumah gadang gitu. Ini ada di Sumatera Barat, ada di Sumatera Utara, ada di Nusa Tenggara Timur, ada di Jawa. Nah, ini kalian harus tahu rumah-rumah adat juga gitu. Nah, intinya gini, kalian perhatikan gambar-gambar ini rumah ibadat yang berbeda-beda, dan kalian lihat juga rumah adat yang berbeda-beda. Tapi kalian pernah pikir nggak sih, kok keren sih, takjub gitu, kok bisa sih kita yang beda-beda gini tapi kita bisa nyatu gitu. Itu yang perlu rasa syukuri itu. Kalian pernah nggak sih kebayang ya, ternyata di Indonesia ini luar biasa. Jadi kayak punya tempat yang ibadah yang beda-beda, ada agamanya beda-beda, terus bahkan ada adat kebiasaan yang beda-beda, tapi kalian tetap bisa nyatu, itu luar biasa. Makanya itu yang harus dijaga dan itu yang harus dilestarikan seperti itu. Nah, gambar-gambar itu juga menyadarkan kamu bahwa kamu adalah anak Kristen Indonesia yang hidup berdampingan dengan saudara-saudara sebangsa dari berbagai latar belakang yang berbeda. Tetapi jika diikat oleh cita-cita bersama untuk menjadi anak Indonesia yang terus serta berjuang dan membangun solidaritas serta berkarya untuk mewujudkan rasa cinta kepada bangsa dan negara kita. Nah, saya pernah dengar kata salah satu tokoh, yaitu seperti ini: jika kamu seorang Islam, janganlah menjadi seorang Arab. Jika kamu seorang Kristen, janganlah menjadi seorang Yahudi. Jika kamu seorang Hindu, janganlah kamu menjadi seorang India.
gitu. Ya, tapi ingatlah bahwa kamu adalah orang Indonesia. Tetap menjadi diri sendiri, tetap menasionalkan diri sendiri. Ingat, kita adalah bineka, tetap menjunjung tinggi itu ke persatuan, ke Indonesianya, bukan dari ke kultur agamanya gitu, bukan dari adat agamanya gitu, tapi agama tetap kepercayaan terhadap Tuhan, tetapi kulturnya tetap Indonesia. Jangan kayak ikutin kultur agama itu, misalnya Kristen jadi kulturnya Yahudi, terus Islam jadi kulturnya Arab, Hindu kulturnya jadi India. Jangan, ya, tetap Indonesia. Nah, peran gitu. Peran apakah remaja SMP? Gitu. Saya kalau ngomong cepat kayak terlalu ada beberapa kata digabung. Peran SMP jadi peran seperti kamu sudah punya. Apakah remaja SMP seperti kamu sudah mampu melakukan sesuatu untuk bangsa dan negara? Nggak usah muluk-muluk, nggak usah jojo, nggak usah kalian bela negara, nggak usah apa. Intinya cuma satu, hidup disiplin. Terus habis itu kalian menjalankan hukum, terutama yaitu kasih. Itu aja, hidup disiplin dan hukum terutama adalah kasih. Bertumbuh sebagai manusia yang baik, bertanggung jawab, dan menerapkan nilai-nilai iman dalam hidupmu. Itu sekali lagi ya, tanggung jawab dan menerapkan nilai-nilai Kristiani, yaitu saling mengasihi, dari di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Nah, tugasnya adalah lihat di halaman 82, itu tugas satunya. Lalu tugas duanya itu dilihat di halaman 83, kegiatan 3, itu tugas duanya. Jadi tugasnya ada 2, yang ini benar salah kalian tandain kalian, dan yang di kegiatan 3 kalian baca di Mazmur 133 dan Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kalian catat di Mazmur itu kalian dapat apa, maknanya apa, di Matius itu kalian dapat apa, maknanya apa, seperti itu. Oke, waktu videonya sudah 17 menit. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan atas karena kamu pengulangan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur dan biarkan kami tetap mengindonesiakan diri kami, Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami tetap mau saling solid dengan yang berbeda, Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati sekolah Danbi, Engkau berkati guru-guru Danbi, Engkau berkati murid-murid Danbi, dan Engkau berkati keluarga mereka, Tuhan Yesus. Kami berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.